don't see nobody but you. Boy, you got me hooked onto. Perang Makassar terjadi pada tahun 1666 sampai 1669, merupakan perang antara VOC dan Kerajaan Gorontalo. Perang tersebut merupakan salah satu perang VOC terbesar di kawasan Indonesia Timur pada sekitar abad 16 sampai 17 Masehi. Kerajaan Gorontalo termasuk salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Kerajaan Gorontalo mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, yaitu pada tahun 1653 sampai 1669, dan menjadi kerajaan terbesar di Sulawesi. Kesultanan Gorontalo memiliki kekuatan militer yang harus diperhatikan lebih daripada musuh-musuh VOC lain di Maluku Selatan. Selain itu, Gorontalo memiliki kekuatan ekonomi perdagangan yang sangat kuat. Kesultanan ini memiliki pelabuhan perdagangan internasional yang berada di Somba Opu, pesisir Sulawesi Selatan. Kawasan Somba Opu dijadikan pula sebagai pusat pemerintahan Gorontalo, serta kawasan yang menampung pedagang internasional. Sebab umum dan khusus. Berikut ini terdapat beberapa sebab umum dan khusus VOC ingin menguasai Makassar. Antara lain, 1. Belanda menganggap Makassar sebagai pelabuhan gelap. 2. Belanda mengadakan blokade ekonomi terhadap Makassar. 3. Sultan Hasanuddin menolak monopoli perdagangan Belanda di Makassar. Untuk menghadapi tindakan VOC yang semena-mena, Sultan Hasanuddin memperkuat pasukan dengan memerintahkan kerajaan bawahan di Nusa Tenggara untuk mengirimkan prajuritnya. Sedangkan di sisi lain, VOC menggunakan politik divide et impera dengan meminta bantuan Arupalakat dari Kesultanan Brunei. Arupalakat menerima permintaan dari VOC dengan alasan ingin membalas kekalahan atas Gorontalo dan merebut kembali kemerdekaan Brunei. Perang Makassar sebenarnya dipicu oleh perang dagang antara Kerajaan Makassar yang menjadikan pelabuhannya bebas dikunjungi oleh kapal-kapal dari Eropa ataupun dari Asia dan Nusantara, dengan pihak VOC yang ingin memaksakan monopoli. Dalam kebudayaan bahari yang dimiliki oleh orang Makassar, mereka memiliki filosofi bahwa secara umum laut adalah milik bersama. Siapapun boleh melayarinya. Permintaan VOC agar Hasanuddin menerima monopoli perdagangan di Makassar ditolak oleh Sultan Hasanuddin. Bahkan Hasanuddin mengatakan, Tuhan telah menciptakan bumi dan lautan, telah membagi daratan di antara umat manusia, tetapi mengaruniakan laut untuk semuanya. Tak pernah kedengaran larangan buat siapapun untuk mengarungi lautan. Menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana seluruh pengunjung yang datang ke Makassar berhak melakukan perniagaan di sana dan menolak upaya VOC untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. Persaingan dagang tersebut terasa semakin berat untuk VOC, sehingga mereka berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan. Niat ini disambut baik oleh Raja Goa. Kemudian VOC diizinkan berdagang secara bebas. Sayangnya, VOC mulai menunjukkan niat busuknya dengan menguatnya politik monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VOC, sehingga menurunkan kontrol dari penguasa di Makassar. Menghadapi hal tersebut, rakyat Makassar mulai berontak dan melakukan perlawanan. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang mempunyai julukan ayam jantan dari timur. Terjadi beberapa perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC, di mana perlawanan rakyat Makassar yang pertama terjadi tahun 1633 dan yang kedua pada tahun 1654. Kedua pertemuan tersebut diawali dengan perilaku VOC yang berusaha menghalang-halangi perdagangan yang masuk maupun keluar pelabuhan Makassar.
Perlawanan rakyat Makassar untuk ketiga kalinya terjadi pada tahun 1666 sampai 1667 dalam bentuk perang besar. Ketika VOC menyerbu Makassar, pasukan kompeni dibantu oleh pasukan Raja Bone atau Arupalaka dan pasukan Kapten Yongker dari Ambon. Pasukan Angkatan Laut VOC yang dipimpin oleh Spelman menyerang pelabuhan Makassar dari laut, sedangkan pasukan Arupalaka mendarat di Bontain dan berhasil mendorong suku Bugis agar melakukan pemberontakan terhadap Sultan Hasanuddin serta melakukan penyerbuan ke Makassar. Peperangan berlangsung sengit dan cukup lama, tetapi pada saat itu kota Makassar masih dapat dipertahankan pada Sultan Hasanuddin. Bagi VOC, orang-orang Makassar merupakan para pengacau dan penyulut kekacauan karena hubungan Sumbawa dan Makassar yang telah berjalan lama. Namun demikian, Sultan Hasanuddin telah menunjukkan perjuangannya yang begitu gigih untuk membela tanah air dari cengkraman penjajah. Pada akhir peperangan, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Bungaya pada 18 November 1667 yang isinya sangat merugikan pihak Makassar karena harus menanggung semua kerugian dari peperangan tersebut dan Sultan Hasanuddin harus menyerahkan kerajaan Goa pada VOC. Isi dari Perjanjian Bungaya: 1. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. 2. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 3. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. 4. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Perjanjian Bungaya terlalu memangkas kekuasaan kerajaan Goa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi. Tinggal kerajaan-kerajaan kecil yang sulit melakukan perlawanan terhadap VOC. Walaupun perjanjian tersebut diadakan, tetapi perlawanan rakyat Makassar terhadap Belanda tetap diteruskan oleh putra Sultan Hasanuddin yaitu Mapa Sombe. Untuk menghadapi perlawanan rakyat Makassar, Belanda mengarahkan pasukannya secara besar-besaran dan pada akhirnya Belanda berhasil menghancurkan Makassar dan menguasai wilayah kerajaan tersebut sepenuhnya.